Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Laboratorium IPA Sekolah Dasar akan menyajikan berbagai materi terkait perawatan dan kegiatan di laboratorium, cara menyimpan alat dan bahan di laboratorium IPA, dan kesehatan serta keselamatan kerja di laboratorium IPA sendiri. Saya Claudio Aldrian Halim dengan nomor presensi 02. Saya Triyu Deningsi dengan nomor presensi 16. Saya Puspita Kumala Dewi dengan presensi 40. Untuk lebih jelasnya mengenai materi, saksikan video kami sampai akhir. Perawatan dan kegiatan yang ada di laboratorium IPA sendiri dapat dilaksanakan dengan mematuhi SOP yang berlaku dan tata tertib laboratorium serta memperhatikan tata letak dan cara penyimpanan alat dan bahan laboratorium itu sendiri. Dalam menyimpan alat dan bahan, kita perlu memperhatikan tata letak penyimpanannya. Yang pertama itu ada keadaan laboratorium, yang kedua ada kepentingan pemakai, yang ketiga ada keadaan alat dan bahan. Lalu di sini cara menyimpan alat dapat berdasarkan jenis alat dan pokok bahasan. Yang pertama ada pengelompokan alat-alat fisika berdasarkan pokok bahasannya seperti gaya dan usaha mekanika, panas, bunyi, gelombang optik, magnet, listrik, ilmu, dan alat reparatif. Lalu yang kedua adalah pengelompokan alat-alat biologi. Menurut golongan percobaannya seperti anatomi, fisiologi, ekologi, dan morfologi. Lalu yang terakhir ada pengelompokan alat-alat kimia berdasarkan bahan pembuat. Ada seperti logam, kaca, porselen, plastik, dan karet. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpan alat yaitu ada mikroskop disimpan dalam lemari terpisah dengan zat hidrofobis untuk menjaga agar udara tetap kering dan mencegah tumbuhnya jamur. Lalu ada alat berbentuk set, penyimpanannya harus dalam berbentuk set. Lalu yang terakhir ada alat yang harus disimpan berdiri, misalnya ada hygrometer, neraka lengan, dan breaker glass. Selanjutnya adalah cara menyimpan bahan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu ada bahan yang dapat bereaksi dengan kaca sebaiknya disimpan dalam botol plastik. Kedua, bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan di dalam botol kaca. Lalu yang ketiga, bahan yang dapat berubah ketika tekanan matahari langsung sebaiknya disimpan dalam botol yang gelap dan diletakkan dalam lemari tertutup. Sedangkan bahan yang tidak mudah rusak oleh cahaya matahari secara langsung disimpan di dalam botol berwarna kuning. Lalu ada bahan berbahaya dan bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan lainnya. Lalu yang terakhir ada bahan disimpan dalam botol yang berisi simbol karakteristik masing-masing bahan. Dalam menyimpan alat dan bahan kita harus memperhatikan yaitu ada sumber kerusakannya. Yang pertama ada udara, yang kedua ada air asam, air basah, yang ketiga ada suhu, yang keempat ada mekanis, yang kelima ada cahaya, dan yang terakhir ada api. Pelaksanaan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran serta mengurangi terjadinya kecelakaan pada laboratorium. Nah, setiap laboratorium itu memiliki SOP dan tata cara tersendiri. Di laboratorium PTDSD FIPP Bimex itu terdapat tata cara dan SOP sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, kita perlu mengenali sumber terjadinya kecelakaan. Yang pertama karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan-bahan kimia, proses-proses serta perlengkapan atau perawatan yang digunakan untuk praktikum. Yang selanjutnya yaitu kurangnya kejelasan petunjuk kegiatan. Yang ketiga yaitu kurangnya bimbingan terhadap siswa atau mahasiswa. Yang selanjutnya kurang atau tidak mengikuti petunjuk dan aturan-aturan yang sudah ada. Yang keenam, tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan. Dan yang terakhir, tidak bersikap hati-hati atau terburu-buru. Berbahaya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu perangkat atau alat-alat laboratorium. Yang kedua, bahan-bahan fisika, kimia, dan biologi. Dan yang terakhir yaitu proses kerja laboratorium. Yang sering terjadi yaitu yang pertama terpleset, yang kedua terkena cairan asam, yang ketiga terkena logam natrium,
yang keempat luka bakar akibat benda panas, dan yang terakhir luka terhadap mata. Selanjutnya dalam penerapan K3 kita perlu perlengkapan diri untuk digunakan di laboratorium. Pertama yaitu jas lab, yang kedua pelindung tangan, sarung tangan, pelindung mata, yang ketiga yaitu kacamata pelindung, yang keempat ada masker, dan yang perlu diperhatikan yaitu kita harus menggunakan sepatu tertutup seperti sepatu kets dan menghindari sepatu sendal serta pantofel. Ini yang dapat kelompok kami sampaikan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Saya Claudia Aldrian Halim. Saya Triwideningsih. Saya Puspita Kumala Dewi. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.